Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang pendidikan karakter dan penilaian hasil belajar yang berisikan anggota satu, saya sendiri, Suwandi Pratama, M. Arba, M. Vivan Sauri, Agung Cia Rahmat, Agung Unsong, Raffi Syah Putra, Handika Sudatmiko, dan Faresa. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Suwandi Pratama. Kepada Suwandi Pratama, dipersilahkan. 1. Penilaian karakter. Karakter merupakan bagian ranah efektif. Menurut Anderson, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah efektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik efektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan. Reaksi psikologi atau keduanya. Metode laporan diri berasumsi bahwa mengetahui keadaan lima afektif seseorang adalah diri sendiri. Namun, hal menuntut kejujuran dalam mengungkap karakteristik efektif diri sendiri. Dalam Sopian 2015. Menurut Lewin, perilaku seseorang merupakan fungsi dari watak yang terdiri atas kognitif, afektif, dan psikomotor, dan karakteristik lingkungan saat perilaku atau perbuatan ditampilkan. Jika tindakan atau perbuatan seseorang ditentukan watak dirinya dan kondisi lingkungan. Dalam Anderson 1980. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Hasil belajar dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap peserta didik memiliki tiga ranah tersebut. Hanya kedalamannya tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki keunggulan pada ranah kognitif atau pengetahuan, dan ada yang memiliki keunggulan pada ranah psikomotor atau keterampilan. Namun, keduanya harus dilandasi oleh ranah afektif yang baik. Pengetahuan yang dimiliki seseorang harus dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Demikian juga, keterampilan yang dimiliki peserta didik juga harus dilandasi oleh ranah afektif yang baik, yaitu dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain. Oke, terima kasih Suwandi Pratama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Agung Istiadia Rahmat. Pada Agung dipersilahkan. Dua nilai-nilai sebagai materi pendidikan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadila 2015 ada 18 nilai karakter yang harus dikembangkan di setiap jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia. Namun dari 18 nilai karakter tersebut, dalam rangka implementasi gerakan penguatan pendidikan karakter, dikristalkan menjadi 5 nilai dasar pendidikan karakter, yaitu penilaian, nilai religius, merupakan cerminan sikap keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, sebagai menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, serta hidup rukun dan damai dengan agama lain. Kedua, nasionalis. Nilai nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa dengan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 3. Mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan
gunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Juga ditunjukkan dengan etos kerja atau kerja keras, tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Keempat, gotong royong. Nilai gotong royong merupakan cerminan tindakan menghargai, semangat kerja, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan. Kelima, integritas. Nilai utama penguatan pendidikan karakter yang terakhir ini adalah nilai integritas, merupakan nilai perilaku yang didasarkan sebagai upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan. Oke, kepada Agung terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama M. Arbain. Kepada M. Arbain, dipersilahkan. Tiga, penilaian hasil belajar pendidikan karakter. Penilaian adalah proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran atau buku Sofyan Sauri 2015. Menurut Salapin, Jurnal Pendidikan Vokasi, Teori dan Praktek 2015 menyatakan penilaian adalah suatu pengukuran sejauh mana siswa telah mempelajari tujuan yang ditetapkan bagi mereka. Penilaian dapat dilakukan dengan melakukan ulangan harian, mengajukan pertanyaan langsung ke siswa, memperhatikan proses pembelajaran siswa dengan menulis esai, melukis, atau menginstal komputer. Menurut Jacobsen dan DKK, Jurnal Pendidikan Vokasi, Teori dan Praktek 2015, penilaian merupakan teknik-teknik yang dilakukan untuk menentukan apakah siswa sudah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan selama tetap pembelajaran. Penilaian ini mencakup semua proses yang dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan tentang kemajuan pembelajaran siswa. Proses ini termasuk pengamatan atas tugas tertulis siswa, jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan di dalam kelas maupun tingkah laku siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru, teacher made desk, atau tes-tes yang telah terstandarisasi, standardized. Hasil dari penilaian ini akan menjadi bahan untuk memberikan umpan balik yang akan diberikan ke siswa. Penilaian yang baik meniscayakan kesistematis dan berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk M. Arbain. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bacakan yaitu secara singkat, pendidikan karakter bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dia berada. Nilai-nilai pendidikan karakter merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dan diidentifikasi dari sumber-sumber yang mencerminkan karakter Indonesia, yaitu agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, dan diwujudkan berdasarkan ke-11 prinsip pendidikan karakter. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.